iPhone XS Max. iPhone yang rilis di September 2018 ini kini harganya mulai dari 4,5 jutaan aja di varian 64GB. Di tahun 2022 ini artinya udah 4 tahun dari tahun perilisannya XS Max sudah ada di pasaran. Secara kualitas di tahun 2022 XS Max masih bisa bersaing dengan handphone-handphone keluaran terbaru yang ada masa kini. Secara build quality kita nggak usah ngeraguin lagi lah untuk kualitas yang diberikan atau yang diusung oleh iPhone di setiap serinya. Kayak halnya di iPhone XS, untuk iPhone XS Max sendiri punya build quality yang sangat premium dengan cover back glass dan juga framenya juga terbuat dari glass. Tentu ini memberikan pengalaman yang sangat premium dan sangat mewah. Kata Max di setiap seri iPhone menandakan iPhone dengan seri tertinggi di kelasnya. Seperti halnya iPhone XS Max merupakan seri tertinggi dari seri iPhone 10 atau iPhone X. Punya luas layar 6,5 inch dengan kualitas Super Retina OLED dan kerapatan 458 ppi dengan kerapatan resolusi di angka 1242 x 2688 pixel. Juga udah support fitur HDR10, Dolby Vision dan memiliki kecerahan layar maksimalnya di angka 625 nits. Sementara untuk refresh rate-nya sendiri, iPhone XS Max ini masih menggunakan refresh rate yang cukup rendah dan standar 60Hz aja. Untuk proteksinya juga kayak umumnya di iPhone-iPhone lain, punya fitur stretch resistant glass dan OLED coating. Juga udah ada fitur-fitur lainnya kayak white color gamut, 3D touch, dan True Tone. Bagian speaker juga standar aja kayak umumnya handphone-handphone atau iPhone di seri lain, punya dual speaker stereo di bagian atas di earpiece dan di bagian bawah deket port lightning. Secara spesifikasi, iPhone XS Max ini dibekali chipset A12 Bionic dengan pabrikasi 7 nanometer yang nggak tua-tua banget, dibekali juga RAM 4GB di mana variannya ada 64GB, 256GB, dan 512GB untuk storage-nya. Secara performa tentu bakal masih bisa banget dipakai di tahun 2022 atau bahkan 2-3 tahun ke depan. iPhone XS Max juga udah pasti bakal kebagian iOS 16 dan mungkin juga nanti akan kebagian iOS 17 dan iOS 18. Dengan form factor paling gede, paling bongsor di antara seri lain, iPhone XS Max juga dibekali baterai sekitar 3170 mAh dengan fitur fast charging di angka 15 watt aja. Dan juga udah support Qi wireless charging. Untuk skor Antutu benchmarknya dapat 449.303. Aku pakai software version di v9.1.0. Dengan spesifikasi yang kayak gitu, iPhone XS Max rasanya banyak banget bisa mengcover segala macam kebutuhan kita. Bagi kamu yang senang dengan layar iPhone yang lebar, pasti iPhone XS Max ini bisa jadi pilihan terbaik yang bisa kamu pilih. Untuk kebutuhan sosmed, untuk kebutuhan nonton, maupun main game sekalipun, tentu layar yang lebar, resolusi yang tajam, dan kualitas OLED serta performa yang masih bisa mengangkat game-game di masa kini, plus harga yang udah terjangkau di 4 jutaan aja, tentu iPhone XS Max sangat-sangat worth it banget menurut aku pribadi. Kalau kita ngenilik spesifikasi yang disuguhkan oleh iPhone XS Max dengan layar yang lebar, resolusi yang tinggi, dan memiliki kualitas Super Retina OLED di layarnya, ini paling cocok banget buat kamu yang lebih banyak menggunakan iPhone untuk kebutuhan multimedia, kayak buat nonton film, streaming, atau mungkin untuk bikin foto-foto dan video. Nah, ngomongin foto dan video, untuk setup kamera di iPhone XS Max ini punya dual kamera untuk kamera belakangnya, satu kamera dengan lensa wide dan satu kamera dengan lensa telefoto. Untuk lensa wide punya resolusi 12 megapiksel dengan f-stop 1,8 dan focal length 26 mm. Punya fitur dual pixel PDAF atau Phase Detective Autofocus dan juga dibarengi dengan fitur lainnya yang keren yaitu OIS. Nah, kamu masih ingat nggak nih OIS itu apa? Yes, bener banget. OIS adalah Optical Image Stabilization. Oke, kita lanjut ke spesifikasi dari lensa telenya. Untuk lensa telenya juga sama, punya resolusi 12 megapiksel dengan f-stop 2,4
dan focal length 52 mm. Tentu lebih sempit dan lebih ngezoom nanti hasilnya ya. Lalu udah punya fitur single PDAF, juga udah punya fitur OIS dan 2 kali optical zoom. Untuk urusan perekaman video, iPhone XS Max juga udah support video di 4K, di 24, 30, dan 60 fps, dan juga udah support 1080p di 30, 60, 120, dan 240 fps untuk slow-mo-nya. Juga udah punya fitur HDR dan support stereo sound recording. Nah, dengan setup kamera belakang yang demikian, kamu bisa cukup nyaman mengambil gambar baik menggunakan lensa wide maupun lensa telefoto, karena dua-duanya udah support dengan fitur OIS dan juga udah punya PDAF yang tentu akan mempermudah kamu dalam mengambil dan menangkap objek. Jadi kalau kamu mau bikin video kayak untuk interview, atau kamu ingin mengabadikan momen ketika liburan dengan menggunakan kamera belakang, atau mengcapture pemandangan alam yang sifatnya landscape, kamera iPhone XS Max masih bisa diandalkan dengan catatan kondisi cahaya yang memadai. Lanjut di kamera selfie-nya. Kalau tadi kamera belakang punya dual kamera, kamera selfie juga nggak kalah keren ya. Dengan resolusi 7 megapiksel f-stop 2,2 dan focal length 32 mm, juga udah support HDR dan bisa melakukan perekaman video di 1080p 30 dan 60 fps, plus ada fitur Zero Haze yang bisa menstabilkan gambar ketika kamu merekam video. Tentu kamera selfie dari iPhone XS Max ini bisa banget ngebantu kamu kalau kamu mau vlog. Mungkin kamu adalah seorang vlogger untuk konten di YouTube, konten di Instagram atau di TikTok, atau mungkin kamu adalah seorang pelajar yang membutuhkan kamera depan untuk melakukan video conference dan lain sebagainya. Tentu masih sangat bisa diandalkan di tahun 2022 ini. Mungkin satu poin kelemahan yang harus kita perhatiin adalah dalam kondisi low light. Baik main kamera, kamera belakang maupun selfie kamera atau kamera depan agak sedikit struggle dalam kondisi cahaya yang kurang atau cenderung gelap, baik untuk video maupun untuk foto. Terlebih iPhone XS Max juga belum punya fitur dedicated night mode untuk kameranya. Namun dalam kondisi yang cukup cahaya atau mungkin cahaya yang berlimpah, kualitas kameranya sangat tajam, detail dengan warna khas iPhone yang sangat natural. Jadi masih cukup asik. Menurut kamu gimana nih iPhone XS Max di 2022 ini? Secara di pasaran memang nggak selaris iPhone XR, iPhone XS Max kadang harganya justru di pasaran terlihat lebih mahal dibanding iPhone 11. Jadi bagi orang yang mau beli atau yang mau upgrade, lebih memilih iPhone 11 aja daripada iPhone XS Max. Namun ada beberapa hal menarik yang aku pikir sebaiknya kamu memilih iPhone XS Max daripada iPhone 11. Nah, untuk rinciannya akan aku jelaskan di video berikutnya biar nggak terlalu panjang dan kamu nggak bosen nonton videonya. Jadi buat kamu yang belum nyalain lonceng notifikasinya, yuk sekarang tekan dulu lonceng notifikasinya biar kamu nanti nggak ketinggalan video-video terbaru dari iBrother Channel. Oke, itu aja informasi yang coba aku share mengenai iPhone XS Max ini. Kalau kamu punya argumen, punya pendapat, punya sudut pandang, atau punya pengalaman dengan iPhone XS Max, langsung aja ceritain di kolom komentar. Thank you for watching, jangan lupa subscribe, like, dan share, karena kadang kecil buat kita namun berarti besar buat yang lain. Oke, see you next video, bye-bye.